Era 2010-an adalah dekade yang menarik dalam sejarah otomotif. Dimulai dengan resesi ekonomi global yang mengerikan dan berakhir dengan munculnya kendaraan listrik dan teknologi otonom. Meskipun terdengar polemik, sebagian besar tahun 2010-an cukup menarik dalam hal peluncuran mobil baru. Namun seperti kebanyakan dekade lainnya, dekade ini juga memiliki sebagian mobil membosankan yang bahkan kita tidak yakin mengapa mereka diperkenalkan. Mobil yang kurang laris dan tidak meninggalkan dampak apapun, bahkan mobil yang ingin disebut sebagai icon juga ada. Mari kita bahas nih di video kali ini. Yang pertama adalah Chevrolet Cruze. Chevrolet kembali ke pasar Eropa pada awal 2010-an dengan lini terbaik mereka, termasuk yang fantastis Camaro SS dan Chevrolet Suburban, yang besar tentunya. Namun mereka membutuhkan sedan keluarga kompak untuk bersaing dengan Golf, Astra, dan Renault di segmen C yang menguntungkan di Eropa. Dengan bantuan Daewoo dan Opel, mereka memperkenalkan Chevrolet Cruze, sebuah model modern yang cukup terlengkapi dengan beragam pilihan mesin dan peralatan. Namun, meski mobil ini tidak begitu buruk, ia juga tidak begitu bagus. Bahkan gayanya agak aneh, tidak ada fitur khusus atau unik, dan memiliki kualitas rental mobil yang murah. Tidak heran jika pembeli di Eropa tidak terkesan dengan Cruze yang kurang laris. Sepertinya tidak banyak orang yang akan merindukan mobil ini. Yang kedua adalah Honda CR-Z. Ide di balik Honda CR-Z sebenarnya sangat bagus, namun mengubahnya menjadi kenyataan ternyata lebih menantang. Honda ingin menghidupkan kembali mobil sporty kompak seperti CR-X pada akhir 80-an, tetapi juga ingin masuk ke pasar mobil hibrida yang dikuasai oleh Toyota Prius. Dengan menggabungkan dua konsep tersebut, Honda berharap bisa memulai revolusi kecil dengan mobil sport hibrida kompak yang terjangkau. Ide ini terdengar hebat, tetapi masalahnya adalah CR-Z tidak begitu sporty, tidak begitu cepat, atau bahkan tidak begitu terjangkau. Memang mobil ini kompak, tetapi itu adalah fitur terbaiknya. Meskipun respon awal dari komunitas otomotif bagus, pembeli akhirnya pun menjadi sedikit dan Honda harus menghentikan produksi model ini. Kita masih menunggu seseorang yang membuat mobil sport hibrida kompak yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah Volkswagen EOS. Pada awal 2000-an, Peugeot mencetak gol besar dengan Peugeot 206cc yang menampilkan atap logam lipat. Dalam beberapa tahun, hampir semua produsen memperkenalkan versi couple convertible serupa dari mobil biasa ini. Dan tentunya, Volkswagen ingin ikut ambil bagian. Pada tahun 2006, Volkswagen EOS disebut sebagai penerus Golf convertible tetapi dengan atap lipat logam 5 bagian yang rumit. Sayangnya bagi Jerman, pasar sudah banjir dengan mobil serupa dan permintaan semakin menurun saat EOS muncul. Tidak butuh waktu lama sebelum EOS dikenal sebagai mobil Volkswagen paling lambat dalam sejarah dan mobil yang tidak diinginkan. Meskipun model dengan atap terbuka selalu menarik dan menyegarkan untuk dilihat, EOS terlalu biasa dan tidak cukup inovatif atau dinamis untuk menarik perhatian para penggemar mobil convertible. Yang keempat adalah BMW 3 Series Gran Turismo. Pada awal 2000-an, BMW hanya memiliki 6 model dalam lini produknya, tetapi sekarang mereka memiliki 18 model. Namun terkadang departemen pemasaran BMW membuat kesalahan dengan mengenalkan model yang kurang masuk akal. Contohnya seperti BMW 3 Series Gran Turismo. Apa sebenarnya 3 Series Gran Turismo ini? Model ini adalah 3 Series V30, biasanya yang memiliki atap lebih tinggi, pintu belakang hatchback, dan ruang interior yang lebih luas. Ini semacam versi crossover dari sedan dan pilihan yang agak tidak perlu karena BMW sudah menawarkan versi station wagon yang lebih baik dari model terlarisnya. Seperti yang dapat Anda harapkan, ini adalah mobil yang laku sangat lambat dan tidak banyak yang menginginkan sedan 3 Series yang sedikit aneh ini dengan ruang yang lebih sedikit daripada station wagon yang elegan. Dengan beberapa penyempurnaan desain mungkin bisa lebih berhasil, tetapi sekarang mobil ini telah tiada dan saya ragukan banyak yang merindukannya. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu Renault Wine. Kita selalu senang melihat produsen mobil utama melakukan hal-hal berani meskipun tidak selalu berhasil. Namun konsep berani tidak selalu berubah menjadi mobil yang baik, dan itulah yang terjadi dengan Renault Wine.
Mengincar pasar lifestyle, Renault memperkenalkan mobil kompak 2 tempat duduk dengan atap logam lipat pada tahun 2010-an. Ini adalah mobil kecil yang berdasarkan platform Twingo, yang berarti sangat kompak, ringan, dan lincah. Namun, meski memiliki atap lipat pintar, desain inovatif, dan tenaga yang layak dari mesin 4 silinder 1,2 dan 1,6 liter, Wine tidak berkendara sebagaimana yang diharapkan semua orang dan memiliki interior yang terasa amat murah. Dinamika berkendara yang buruk dan kurangnya ruang membuktikan kurangnya populer merek ini, dan Renault dengan diam-diam menghentikan produksi Wine pada tahun 2013. Jadi itulah 5 mobil dari era 2010-an yang telah tiada dan kita bersyukur atas hal tersebut. Adakah contoh lain yang ingin kalian sebutkan nih? Kasih tahu di kolom komentar ya. Thank you.